Ya, ini kegiatan penyaluran bantuan ya dari Lajismus Ciamis beserta Kokam, beserta MDMC dan teman-teman Tagana. Hari ini kita menyerahkan semen untuk pembangunan rumah yang terbakar di Desa Cicapat. Yang kami berikan sementara ini 10 sak semen. Insya Allah ke depan mudah-mudahan bisa menambah lagi untuk semen dan lain sebagainya. Karena semen menurut informasi dari kepala atau ketua pembangunan rumah ini masih kurang. Tujuannya ya kami sama-sama meringankan beban bagi mereka yang mau kena musibah, terutama di kebakaran ini, karena memang rumah ini juga dibangun karena rutilahu baru berapa 1 tahun ya, 1 tahun langsung kebakaran lagi, kemudian aset-asetnya juga terbakar seperti motor dan ya kulkas dan yang seluruh ada di rumah. Kejadiannya itu pas Idul Adha, jadi ditinggal sholat Idul Adha, ternyata rumahnya kebakaran dan ya sudah hampir setengah kebakarannya dan api sudah sangat membesar sehingga aset-aset yang ada di dalam rumah ini tidak bisa terselamatkan. Ya kami bersama teman-teman Muhammadiyah beserta ortom-ortomnya, Kokam, MDMC, kita apapun akan melakukan kegiatan hal-hal sosial yang membantu masyarakat, baik dalam kebencanaan ataupun kegiatan-kegiatan, seluruh kegiatan sosial yang ada di wilayah Ciamis bagian selatan. Insya Allah Kokam dan MDMC siap turun, dan kita juga sering berkoordinasi dengan Tagana Kabupaten Ciamis. Harapannya ya satu, meringankan beban bagi mereka yang punya atau yang mengalami musibah. Yang kedua ya mengajak seluruh masyarakat untuk sadar bahwa banyak orang di sekitar kita masih banyak yang butuh bantuan, dan ya mudah-mudahan ke depan tidak hanya kita yang membantu, tapi semua aspek atau semua nggak cuma ormas, semua semua ormas, semua elemen masyarakat baik dari pemerintahan dan dari ormas itu ikut membantu. Itu Kang. Dengan Adi Irfan Marzuki, Sekretaris Umum Lajismu Ciamis. Jadi kalau Kokam biasanya kita ini informasi itu cepat datang dari teman-teman Tagana, kemudian kita sama-sama asesmen bila memang di sana memerlukan bantuan logistik. Biasanya kita asesmen sambil menyerahkan logistik untuk kebutuhan makan minum sehari-hari. Kemudian baru setelah asesmen kita tindak lanjuti bantuan apa yang dibutuhkan oleh mereka yang tertimpa oleh musibah. Jadi awal kita mendapat informasi, kemudian malam hari kita ke sana beberapa orang, memang sembari membawa logistik, kemudian melihat kondisi di sana, memang hanya ya kita membersihkan puing-puing, tapi tidak keseluruhan karena waktu sudah malam dan ini kebakaran, bekas kebakaran itu ditakutkan teman-teman Kokam ada yang terluka, sehingga yang dilakukan membersihkan puing-puingnya tidak seluruhnya. Jadi yang mungkin dijangkau kita bersihkan, yang sisanya mungkin dibersihkan oleh warga. Untuk Kokam sendiri sudah 2 kali ke lokasi kebakaran. Pertama ya tadi yang sudah saya ceritakan, menyerahkan bantuan beserta membersihkan puing-puing kebakaran pada malam hari. Kemudian yang kedua ini sambil membawa bantuan berupa 10 sak semen dari dana yang diperoleh Lajismu Kabupaten Ciamis. Nah, untuk rumah yang ambruk sendiri kemarin kita baru asesmen ya. Pertama teman-teman Kokam sudah datang ke sana sambil membawa logistik ya untuk diserahkan kepada rumah yang ambruk. Kemudian kita sekarang proses fundraising di Lajismu, karena hasil dari asesmen itu kita serahkan ke Lajismu selaku lembaga yang memang mengumpulkan dana untuk kebencanaan. Setelah itu mudah-mudahan nanti dari Lajismu ada ACC dan kita bisa bantu lagi
rumah yang memang ambruk karena hujan. Sejak berdiri kegiatan Kokam di Banjarsari, pertama mungkin ya karena kegiatan kita ini kegiatan ada RTL yang setiap hari Selasa kita pertemuan, latihan rutin, ada isinya PBB, yang kedua penguatan ideologi, yang ketiga kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kajian-kajian kebangsaan. Nah, kemudian bila ada kegiatan-kegiatan sosial, hal-hal yang harus dilakukan menghadapi bencana sosial seperti halnya biasanya ikut teman-teman Tagana evakuasi sarang tawon, kemudian ikut mengevakuasi orang yang tenggelam dan lain sebagainya. Kemudian kemarin itu rumah kebakaran, kita asesmen dan membantu sedikit pekerja, kemudian menyerahkan bahan-bahan logistik untuk rumah yang kebakaran, serta kemarin menjelang Idul Adha, karena walaupun ada edaran dari pemerintah untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing, tapi kemudian banyak dari kaum muslimin sendiri yang tetap akan melaksanakan sholat Id di masjid atau di lapangan secara berjamaah. Maka untuk menanggulangi bencana yang lebih besar, yakni penyebaran COVID-19 di tempat-tempat ibadah, maka kita Kokam bersama teman-teman Jabar Bergerak dan Taruna Siaga Bencana Kabupaten Ciamis menyemprot desinfektan di 50 masjid yang akan dilakukan sholat Id secara berjamaah di 3 kecamatan. Untuk di PPKM sendiri kita fokus untuk satu, militansi teman-teman Kokam, yang kedua kita mengadakan pelatihan kebencanaan, lanjutan latihan kebencanaan setelah dulu diklat latihan kebencanaan pertama. Yang kedua, kemarin biasanya kita latihan kebencanaannya ini learning by doing, jadi langsung kita mengikuti teman-teman yang sudah berpengalaman, yakni teman-teman yang biasa menangani bencana di lapangan seperti Tagana dan BPBD. Nah, kemudian ya kegiatan rutinnya seperti biasa, Kang. Paling kita kajian, ngaji begitu ya. Ngaji ideologi, ngaji soal kebangsaan dan persoalan-persoalan sosial yang harus segera diselesaikan.